Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian AKBP Perdamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, kekuatan serta kesehatan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi puji-pujian serta kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berfirman-Lah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam renungan hari ini tertulis di dalam Keluaran 32 ayat 26. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan Musa di pintu gerbang perkemahan itu ingin mengetahui seberapa besar mereka yang mau datang kepada Tuhan. Terkadang komitmen itu sangat penting, dan komitmen itu menjadi acuan, dan komitmen itu menjadi dasar dari setiap tindakan kita. Musa mengatakan, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Ia hendak mengetahui bagaimanakah reaksi umat pilihan yang dipimpin oleh Musa. Ketika Musa mengatakan itu, justru dari ke-12 suku Israel, Bani Lewi lah yang menjadi garda terdepan. Mereka berkumpul kepadanya. Dan tidak salah kalau orang Lewi itu memang disebut sebagai keturunan imam. Mereka yang menjaga marwah, mereka yang membina bagaimana ibadat boleh dilakukan di sinagogi. Suku Lewi inilah yang menjadi imam. Dari 12 suku Israel, suku Lewi adalah keturunan imam, yang sering disebut sebagai keturunan imam. Dan mereka yang memelihara untuk kegiatan-kegiatan ritual keagamaan Yahudi pada saat itu. Dan itu terlihat juga di dalam mereka yang memihak kepada Tuhan. Tentu itu ditunjukkan dari latar belakang mereka juga yang dekat dengan Tuhan. Seandainya itu diberikan kepada kita pertanyaannya, siapakah yang memihak kepada Tuhan? Datanglah kepadaku. Tentu di sini juga kita perlu meyakinkan diri kita untuk benar-benar apakah kita memihak kepada Tuhan, atau kita hanya memihak kepada diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, atau juga kita hanya memihak hanya kepada orang-orang suara kebanyakan. Bapak Ibu, ketika kita memutuskan segala sesuatu untuk datang kepada Tuhan, maka putuskanlah itu atas dasar kehendak hati dan pikiran yang mau tertuju kepada Tuhan dan mau datang kepada Tuhan. Dan ini menjadi modal yang sangat baik, modal yang sangat besar dalam hidup kita untuk mengikuti setiap langkah hidup kita bersama dengan Tuhan. Sebagaimana orang Lewi telah memutuskan dirinya untuk datang ke hadapan Tuhan dan memihak kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Itu juga menjadi keputusan dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan bahwa kita mau datang kepada Tuhan bukan atas dasar teman-teman kita atau orang-orang dekat kita, tapi keputusan diri kita sendiri, kita mau datang kepada Tuhan. Dan ini menjadi landasan yang paling baik bagi setiap orang percaya, karena dia berdiri di dalam sebuah keputusan yang tentu di dalamnya ada konsekuensi yang harus dijalani. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka kita juga mau taat kepada Tuhan dan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah itu yang menjadi dasar komitmen kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memihak kepada Tuhan, untuk setuju kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga itu yang menjadi langkah dasar kita untuk melakukan segala aktivitas kita
Karena kita mau datang kepada Tuhan, maka biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita untuk melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu kami boleh melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami tentang kami harus punya komitmen. Kami harus mampu ya Tuhan berpihak kepada Engkau, supaya kami diteguhkan dan dikuatkan untuk memegang Engkau satu-satunya Tuhan yang memberikan kekuatan dan keselamatan bagi hidup kami. Kiranya Engkau juga ya Tuhan yang memampukan kami untuk menyaksikan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Itu juga yang menjadi komitmen kami ya Tuhan, untuk terus menyaksikan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Dan itu juga menjadi pilihan kami jika kami berani untuk mengatakan bahwa kami memihak kepada Tuhan dan kami mau datang kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk taat dan juga melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau, kuatkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati segala aktivitas pekerjaan mereka. Engkau ya Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.